Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai berhasil kabur menyelamatkan diri seketika Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Di bawah kepemimpinan Sulaiman, suku Kai melakukan perjalanan ke Transoksania, selanjutnya ke Kurdistan dan Azerbaijan atau Asia Kecil, dan di sana mereka menetap dan memulai kehidupan baru. Daulah Utsmaniyah beberapa kali mengalami perpindahan ibu kota, yakni Sogut pada tahun 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa pada 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianopel pada tahun 1413 sampai 1453 Masehi, dan Konstantinopel pada tahun 1453 sampai 1922 Masehi. Daulah Utsmaniyah pada masa Utsman I. Pada tahun 1299 Masehi, terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghozan Khan, namun dapat digagalkan oleh Utsman, dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Hal ini menyebabkan Utsman B disertai dukungan rakyatnya menyatakan diri sebagai pemimpin penuh hingga lahir Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli tahun 1299 dengan Kuroh Yakishishor sebagai ibu kotanya. Beliau membangun persatuan suku Turki atas dasar karena Allah SWT, sehingga diberi julukan Al-Ghazi, Satria. Beliau berhasil memperluas batas negara Turki hingga ke Kekaisaran Bizantium. Salah satu keberhasilan beliau adalah mampu membebaskan Bursadi, salah satu kota di tepi Laut Marmara. Daulah Utsmaniyah pada masa Orkan. Orkan adalah putra dari Utsman I dan melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Salah satu upayanya selama menjabat adalah menjadikan Busra sebagai ibu kota kerajaan. Selain itu, beliau juga membentuk Inkisyariah atau Janissary, sejenis tentara khusus, sehingga mampu menggabungkan daerah Turkeman, Nicae tahun 1331, Nikomedia tahun 1337, Skutari tahun 1338, dan Teluk Edremit. Daulah Utsmaniyah pada masa Murad I. Sepeninggal Orkan, tampuk kekuasaan pindah kepada putra keduanya, yaitu Murad I. Pada masa ini, Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga di Asia Kecil dan Eropa. Bahkan Adrianopel diubah jadi Edirne, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru sampai wilayah kekuasaannya terus meluas hingga bagian utara Yunani. Hal ini menyebabkan para rajanya cemas dan melakukan penyerangan dengan mengusir umat Islam dari Eropa, namun berhasil dikalahkan pasukan Murad I. Beliau meninggal sebagai syuhada pada pertengahan bulan Sya'ban pada tahun 791 Masehi, dan tampuk kekuasaannya diberikan kepada putranya Bayazid I. Daulah Utsmaniyah pada masa Bayazid I. Pada masa Sultan Bayazid I, beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia, sehingga ia diberi gelar Yaldrum yang berarti kiblat. Semangat dan upaya beliau menjadikan Paus cemas dan melakukan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, sehingga terjadilah Perang Salib I. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Berikut para khalifah pada masa kebangkitan kembali Daulah Utsmaniyah hingga menjelang kemunduran dan berakhirnya Turki Utsmani. 1. Muhammad I 817 sampai 824 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Murad II 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. 3. Muhammad II atau Al-Fatih 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. 4. Bayazid II
884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. 5. Salim 1 918 sampai 926 Hijriah atau 1512 sampai 1520 Masehi. 6. Sulaiman 1 atau Al-Qanuni 927 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Daulah Utsmaniyah pada masa Muhammad I. Setelah berkuasa, Sultan Muhammad I mulai menyusun kekuatan melalui strategi menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bayazidun dan Venesia. Strategi ini berhasil dan mampu mengembalikan citra dan kebangkitan Daulah Utsmaniyah. Beliau memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busro sebagai kota fuqaha. Pada usia 43 tahun, tepatnya pada 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I wafat dan digantikan oleh putranya Murad II. Daulah Utsmaniyah pada masa Murad II. Sultan Murad II melanjutkan tradisi pemimpin sebelumnya, yakni perluasan wilayah dengan prioritas merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Valaka, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada masa ini terjadi beberapa peperangan, diantaranya Perang Salib Kedua. Dalam peperangan ini beliau mengalami kekalahan, tetapi dengan bantuan putranya akhirnya perang dilanjutkan dan berhasil meraih kemenangan. Daulah Utsmaniyah pada masa Bayazid II. Bayazid II merupakan termasuk pemimpin yang lemah dan terjadi banyak kekacauan politik. Terjadi banyak perselisihan hingga akhirnya pada tahun 918 Hijriah atau 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Salim I. Daulah Utsmaniyah pada masa Salim I. Sultan Salim I merupakan salah satu khalifah yang paling dihormati, giat dan pekerja keras. Dengan masa kekuasaannya yang singkat, namun beliau berhasil mempersiapkan Daulah Utsmaniyah dalam mencapai titik puncaknya, yakni pada masa Sulaiman Al-Qanuni, putranya sekaligus penerusnya. Daulah Utsmaniyah pada masa Sulaiman atau Al-Qanuni. Sulaiman I naik tahta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaannya. Beliau seseorang legislator ulung yang berupaya menyempurnakan undang-undang hukum Turki Utsmani sehingga diberi julukan Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang. Pada masa ini beliau berhasil membangun beberapa masjid, jami maupun masjid kecil, membangun beberapa madrasah, asrama pelajar, takijah, tempat memberi makan fakir miskin, istana, museum, dan lain sebagainya. Daulah Utsmaniyah telah menjadi kekuatan yang disegani dunia karena penakluknya yang berhasil menguasai kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar Balkan serta sebagian besar Afrika Utara. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah setelah Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia, Daulah Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran signifikan. Daulah Utsmaniyah banyak kehilangan wilayahnya, banyak muncul pemberontakan, perebutan kekuasaan, dan krisis pemimpinan. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilandai beberapa krisis, baik pada bidang ekonomi, politik, maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Turki Utsmani. Dari perjalanan sejarah Daulah Utsmaniyah tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, pertama, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Kedua, bekerja keras dalam memperkuat melalui militer. Ketiga, bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Keempat, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Kelima, bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi. Keenam, membangun dan menghargai bahasa dan budaya. Ketujuh, membangun dan menghargai arsitektur.